Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Akhir-akhir ini beredar isu bahwa Pak Jokowi menjanjikan atau mengiming-imingi sejumlah uang yang besar kepada dua orang tersangka yang datang berkunjung kepada Pak Jokowi agar supaya mereka meminta maaf, teman-teman. Framingnya adalah Pak Jokowi akan memainkan strategi pecah belah untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi apa yang mereka bangun ini itu benar-benar sangat bertolak belakang dengan logika kita berpikir, teman-teman. Siapa yang hari ini terhimpit? Siapa yang hari ini yang pengen lepas dari jeratan untuk mereka masuk dalam penjara, teman-teman? Siapa yang hari ini yang pengen semuanya selesai dengan restoratif justice, ya? Selama ini Pak Jokowi dan pengacara itu pasif. Ya, tentu saja mereka yang seharusnya mengupayakan agar supaya ada penyelesaian yang ujung-ujungnya tidak membuat mereka dijebloskan ke dalam penjara. Lantas yang hari ini terhimpit, yang hari ini panik siapa? Yang kemudian masa Pak Jokowi yang harus membayar mereka agar supaya mereka terlepas dari status mereka hari ini. Lucu kan? Logikanya kan kebalik, teman-teman. Kan seharusnya mereka yang harus membayar Pak Jokowi. Dan itu pengakuan dari Damai Hari Lubis dalam perbincangan mereka yang di dalam sini dikatakan eksklusif berbincang dengan Damai Hari Lubis. Tidak ada pemberian uang maupun janji pemberian atas kedatangan DHL dan EGS ke kediamannya Pak Jokowi. Kita saksikan sama-sama, teman-teman. Manapun aku dibutuhkan. Bernamai? Bahkan batal Bukan, Garuda. bukan itu yang kami tanya, ya Pak. Pak, Itu Yang di koper itu isinya berapa? nah, isi koper itu berapa? Itu aku tantang. Mana aku Ada. butuhkan, Gitu tuh. mana Mana, koper Mai? ke mobil atau koper ke pesawat, 100 miliar kan gede kak? Terakhir udah klarifikasi. Enggak lah, kalau dapat 50 miliar juga pasti lah kita, ya kan? Enggak. Dari nama Ini gimana? di bawah kakak, sekarang diklarifikasi 5 miliar. Terus muncullah aku pelukan sama Pak Jokowi. Dia mah baju aku aja tuh udah nggak ada tuh, Pak. Bang, bang ini ya. Kenapa? Damai itu apa artinya? Damai itu kan damai. Bukan. Tapi hari damai itu artinya apa? Duit bagi rame-rame, kan? Damai-damai dulu sih kalau Tapi saya bukan membela Bang Damai ya. supaya ada pembagian. Pak Jokowi Ya, itu Dia nggak curiga mungkin sama kawan nggak aku. mungkin. Gue bilang dia udah Masa demi Allah. Duitnya banyak siapa? Kawan aku. Dia tinggal Edi. Saya kan tahu, Edi. saya kan Oh, tahu. demi Allah, demi Allah. Ini damai ya. Masih ada. Ada Damil. Alah Damil. Enggak masuk. Satu-satu dong ngomongnya. Bukan. Kemarin kan ada yang bilang tuh. Mimpi kalau Pak Jokowi ngasih Pak Damai. Enggak mungkin. Saking takutnya Pak Damai, yang penting kalau perlu Pak Damai jual rumah kasih Pak Jokowi. Kembali kalau saya. Enggak Kan aku tersangka. Aku kan tersangka. Kan aku tersangka. Nah, Pengen SP3. Kira-kira siapa yang ngasih uang? Dia yang bayar harusnya. mestinya. Oke lah, Pak Jokowi nggak mungkin lah. Yang Nggak penting mungkin saya, lah. kan? Jadi saya begini, ada 5 nasihat saya kepada Jokowi, kepada Damai Hari Lubis. dan saya sudah wati-wati. Dan saya akan viralkan Pak. Dia berdua yang saya Sampai viralkan. tadi malam saya Kan wajar, semua nunggu. Ya. bilang sama saya dari Saya- motor enggak? saya 100 M bilang dapat. jangan suka berprasangka buruk. Ya. 100 M katanya dari Jokowi dia dapat. Kecil lah itu mau Jokowi. Tapi dengar, kan. Pak Damai ini kehilangan 10 penjahat tapi berteman dengan banyak kepala negara. Kan sama Gus Dur di blok ya. Cuman pas kamu setiap pasnya pada mau Luis, karena dia kan aku pernah kemarin. Oke, klarifikasi ya. Sebelum Pak Damai datang ke Solo, Pak Damai ini sudah komunikasi sama saya kan ya, di Bekasi kan. Dan beliau ini orang yang lurus-lurus saja dan sudah kembali ke jalan yang benar dari dulu kala. Bukan baru saat semalam aja. Ah, berarti ini udah dapat juga ini. Sama ini, Ya, sama. 11-12 nih. 11-12 11-12 nih Pak Hatabas nih. Pak Jokowi nggak mungkin mau kasih uang. Bukan dari daminya ini, daminya tadi dapat 100 M. Sekarang udah berkurang ya 5 M. 5 M lah. Ya udah berkurang orang tuh. Ya, jadi apa yang mau dipanggil mau? Kan hanya gitu kan. Makanya aku klarifikasi nanti. Iya, Ya. sudah. Aku udah mulai sekarang nih. Ya. Nah, jadi Egi minta DHL, aku dihujat Pesan kok sama. makan mau makan dulu ke pesan. Jadi makan dulu, kau pesan makan. Tentu saja itu resiko kalian akan dihujat oleh mereka yang hari ini merasa diri mereka sedang berjuang untuk membuka sebuah kebenaran versi mereka. Tapi kebenaran demi kebenaran sudah terpampang nyata dibuka oleh kepolisian dalam penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikan.
Ditemukan berbagai macam kebenaran sampai akhirnya status mereka menjadi tersangka, tapi mereka masih menganggap ini perjuangan untuk masuk penjara mungkin ya teman-teman ya. Tapi dalam kesempatan itu ya terus DHL ini dicerca dengan mereka mengatakan atau memaksakan bahwa dia harus mengaku kamu diberikan uang 100 miliar ya. Dan mereka memaksakan itu, tapi dalam kesempatan itu Farhad Abbas mengatakan bahwa kalau perlu DHL ini yang jual rumah kemudian dia bayar ke Pak Jokowi agar supaya dia terbebas dari statusnya sebagai tersangka dan ada penyelesaian akhir RJ teman-teman. Dan itu dikonfirmasi langsung oleh DHL. Dia mengatakan, iya, saya kan sebagai tersangka. Masa Jokowi yang harus memberikan saya uang agar supaya status saya sebagai tersangka ini akhirnya di SP3 atau RJ lah, Restoratif Justice teman-teman ya. Ya ini menjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat hari ini untuk fakta dan realita yang terjadi teman-teman ya. Lucu juga teman-teman ya orang-orang ini ya. Kita lanjut dulu pembahasan videonya. Ini penyampaian Pak Jokowi teman-teman ya. Selamat siang. Pak langsung Pak. Ini. Pak, terkait pertemuan kemarin antara Edi Sujana dan Damai Haris ke kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas? Iya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Cukup? Terima kasih. Oke teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman semua ya itu berada di posisinya Pak Jokowi, kalian itu kehormatan kalian ya, nama baik kalian itu dicemarkan oleh beberapa orang lah. Mereka terus-menerus mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, fitnahan kepada kalian. Dan tentu saja kalian ya sakit hati dan akhirnya kalian mengambil tindakan untuk melaporkan mereka ke polisi. Nah, jika kalian berada di posisi Pak Jokowi dengan orang yang selama ini benar-benar membuat kalian tersakiti, ya, memfitnah ijazah kalian dan apapun yang terkait dengan fakta yang sebenarnya tidak terjadi di kalian dan kalian sakit hati. Kemudian orang-orang tersebut datang mau berkunjung silaturahmi kepada Anda. Apakah kalian akan terima dengan senyuman seperti itu? Saya pikir tidak semua orang ya yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Ya, palingan kebanyakan orang tidak ada maaf bagi kalian. Kalian sudah merusak nama baik saya. Kalian sudah menyerang harkat dan martabat saya. Mungkin sebagian orang akan menolak.
Tapi Pak Jokowi ketika mereka mau bersilaturahmi, dia bahkan mengatakan bahwa adanya permintaan maaf atau tidak itu bukanlah sebuah hal yang patut untuk diperdebatkan. Akan tetapi ketika ada niat baik ya, sekalipun mungkin beredar di sana penyampaian Egy Sujana bahwa mereka ke sana itu seperti Firaun dan seperti Musa dan Harun yang menghadap Firaun, tapi Pak Jokowi melihat itu sebagai adalah sebuah niat baik untuk bersilaturahmi. Ya, niat baik untuk bersilaturahmi. Saya percaya ketika ada perbincangan di sana semuanya terjadi dengan sangat damai, dengan sangat santun, pasti terjadi, bahkan ada doa di sana. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi. Pasti segala sesuatu yang naik hari ini akan mereka goreng, framing, dan tambahkan bumbu-bumbu fitnah di sana, teman-teman. Bumbu-bumbu fitnah itu apa? Ya, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa mereka mengatakan bahwa DHL itu menerima uang, Pak Jokowi menjanjikan uang triliunan, dan menjanjikan perjalanan ke luar negeri, dan sebagainya. Itu ditambahkan bumbu-bumbu itu agar supaya terkesan Pak Jokowi itu yang berinisiasi, Pak Jokowi yang berinisiatif untuk setiap mereka ini meminta maaf, agar supaya kesannya mereka memframing bahwa Pak Jokowi ingin ada para tersangka ini mengakui bahwa mereka salah dan mengakui juga bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Seolah mereka mau bangun framing tersebut, padahal yang berkepentingan ya, yang ingin terlepas dari status mereka sebagai tersangka dan ingin terlepas dari jeruji besi adalah mereka ini, teman-teman. Jadi saya pikir masyarakat sudah semakin pintar dalam melihat kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Ya, tentu saja akan begitu banyak fitnahan yang terjadi, akan mereka hadirkan kepada Pak Jokowi untuk terus-menerus membuat publik ini terkecoh, membuat publik terbodohi dengan mereka ingin menciptakan, ya disampaikan kan oleh Ahmad Kosinudin dalam acara bahwa ini adalah permainan strategi pecah belah terhadap para tersangka oleh Pak Jokowi. Ya, ngapain coba? Pak Jokowi sudah memberikan atau menunjukkan teladan yang besar kepada kita bagaimana memaafkan itu adalah suatu hal yang sangat terpuji. Ya, sama-sama kita melihat bahwa Pak Jokowi ini sudah beberapa orang yang mengatakan Pak Jokowi, hati Anda terbuat dari apa? Kedatangan orang, ya coba kalian pikir, kalau misalnya orang yang selalu berbuat baik kepada kalian, orang yang selalu memuji kalian, kemudian mereka mengatakan Pak Jokowi saya mau bersilaturahmi, kemudian Pak Jokowi katakan itu niat baik, ya biasa. Tapi ketika orang yang selalu menyakiti kalian, orang yang selalu memfitnah, orang yang terus menuduh bahkan melaporkan kalian, itu kemudian berkata mau silaturahmi dan masih menganggap itu adalah sebuah niat baik silaturahmi, itu orang itu mempunyai hati yang luar biasa. Di Bible saya mengatakan seperti ini, teman-teman. Kalau kita mengasihi atau mengampuni, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah hal yang sangat biasa. Ya, bahkan seorang mafia sekalipun akan melakukan hal seperti itu kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan seorang yang sangat buruk pun kelakuannya, itu akan bisa dan sangat mudah untuk melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Akan tetapi menjadi hal yang sangat mulia ketika ada orang yang mampu mengasihi, yang mampu mengampuni, mampu menunjukkan kebaikan kepada orang yang terus-menerus menyakitinya. Itulah yang membuat perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang yang hanya mengatakan diri mereka beriman, tapi yang nampak dari buahnya adalah kejahatan saja. Pak Jokowi ini luar biasa hatinya, teman-teman. Dia mampu untuk mengasihi orang yang terus-menerus menyerang dia, orang yang terus menyakitinya. Itu adalah hal yang tidak biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Mengasihi orang yang selalu membuat dia tersakiti. Susah sekali kita akan mengasihi atau memberi atau berbuat kebaikan kepada orang yang selalu memfitnah, judes kepada kita, toksik, kepada orang yang selalu mengata-ngatai kita. Susah kita untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau kita mampu berbuat seperti itu spesial di mata Tuhan, teman-teman. Sangat spesial. Maka dari itu, berbuat kebaikan tanpa syarat kepada siapapun. Entah itu kepada orang yang senang dengan kita atau kepada orang yang menyakiti kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.